Halo semuanya, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelenjar pankreas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Galina Joakesuma, NIM 1213824290065, Prodi Gizi kelas A. Yang pertama, anatomi pankreas. Bagian-bagian pankreas yang pertama itu kepala pankreas yang paling lebar, terletak di sebelah kanan rongga abdomen dan di dalam lekukan duodenum. Yang kedua, badan pankreas. Badan pankreas merupakan bagian utama pada organ tersebut. Letaknya di belakang lambung dan di depan vertebrata lumbalis pertama. Yang ketiga, ekor pankreas. Bagian yang runcing di sebelah kiri dan sebenarnya menyentuh limpa. Jaringan pankreas. Yang pertama itu acini atau bisa dibaca asini. Asini berfungsi untuk mensekresi getah pencernaan dalam duodenum. Asini serosa yang berhimpitan tersusun dalam banyak lobulus kecil. Lobuli dikelilingi septa intra dan interlobular dengan pembuluh darah, ductus, saraf, dan kadang-kadang badi Peyci. Di dalam masa asini serosa terdapat pulau Langerhans yang terisolasi. Pulau ini adalah bagian endokrin pankreas dan merupakan ciri khas pankreas. Sebuah asinos pankreas terdiri atas sel-sel zimogen, penghasil protein berbentuk piramid mengelilingi sebuah lumen sentral yang kecil. Yang kedua, Pulau Langerhans mensekresi insulin dan glukagon langsung ke dalam darah pankreas manusia. Manusia mempunyai 1 sampai 2 juta pulau Langerhans. Masing-masing memiliki pasokan darah yang besar. Dan darah dari pulau Langerhans seperti darah dari saluran cerna, tetapi tidak seperti darah dari organ endokrin lain, mengalir ke pena hepatika. Sel-sel di dalam pulau dapat dibagi menjadi beberapa jenis, bergantung pada sifat pewarnaan dan morfologinya pada manusia. Yang paling sedikit terdapat 4 jenis sel-sel. Yang pertama A, sel alfa, sel beta, sel delta, dan F. Sel A mensekresikan glukagon, sel B mensekresikan insulin, sel D mensekresikan somatostatin, dan sel F mensekresikan polipeptida pankreas. Sel B yang merupakan sel terbanyak dan membentuk 60-70% sel dalam pulau, umumnya terletak di bagian tengah pulau. Sel-sel ini cenderung dikelilingi oleh sel A yang membentuk 20% dari sel total, serta sel D dan F yang lebih jarang ditemukan. Pulau-pulau yang kaya akan sel A secara embriologis berasal dari tonjolan pankreas dorsal, dan pulau yang kaya akan sel F berasal dari tonjolan pankreas ventral. Kedua tonjolan ini berasal dari tempat yang berbeda di duodenum. Fungsi pankreas. Yang pertama, mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukogen yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Yang kedua, pengurangan kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama otot. Fungsi dari pankreas yang disebut kelenjar ganda. Yang pertama itu kelenjar endokrin dan eksoskrin. Proses pembentukan hormon insulin. Fungsi insulin sangat dibutuhkan dalam proses utilisasi glukosa yang ada dalam darah. Kadar glukosa darah yang meningkat merupakan komponen utama yang memberi rangsangan terhadap sel beta dalam memproduksi insulin. Diketahui terdapat beberapa tahapan dalam proses sekresi insulin setelah adanya rangsangan oleh molekul glukosa. Tahap pertama adalah proses glukosa melewati membran sel. Untuk dapat melewati membran sel beta dibutuhkan bantuan senyawa lain, GLUT2 yang terdapat dalam sel beta. Diperlukan dalam proses masuknya glukosa dari dalam darah melewati membran. Kemudian molekul glukosa akan mengalami proses glikolosis dan fosforilisasi di dalam sel, dan kemudian ATP tersebut akan mengaktifkan penutupan kanal K pada membran sel. Penutupan ini berakibat terhambatnya pengeluaran ion K dari dalam sel yang menyebabkan terjadinya tahap depolarisasi membran sel, yang diikuti kemudian oleh tahap pembukaan kanal Ca. Keadaan inilah yang memungkinkan masuknya ion Ca sehingga menyebabkan peningkatan kadar ion Ca intrasel. Suasana ini dibutuhkan untuk proses sekresi insulin melalui mekanisme yang cukup rumit dan belum seutuhnya.
Mekanisme kerja hormon insulin. Reseptor insulin merupakan bagian dari superfamili reseptor tirosin kinase transmembran. Reseptor insulin terdiri dari beberapa subunit, yaitu 2 subunit alfa dan 2 subunit beta yang saling berkaitan kovalen melalui jembatan disulfida. Subunit alfa terletak ekstraseluler dan mempunyai tempat pengikatan insulin. Subunit beta terletak di sepanjang membran dan mentransduksi pengikatan insulin ke subunit alfa menjadi sinyal intraseluler melalui mekanisme berikut. Ketika insulin berikatan dengan lokasi reseptor, interaksi ini ditransmisikan ke domain intraseluler pada subunit beta. Subunit ini melakukan autofosforilasi yang kemudian mengaktifasi protein kinasenya sendiri, menghasilkan kaskade reaksi fosforilisasi dan defosforilisasi intraseluler yang digunakan untuk mengekspresikan kinerja insulin. Dampak, kekurangan, dan kelebihan hormon insulin pankreas. Sel sasarannya yaitu sebagian besar sel dan berfungsi untuk mengendalikan kadar glukosa dan bila digunakan sebagai pengobatan, memperbaiki kemampuan sel tubuh untuk mengobservasi glukosa dan lemak. Dampak kekurangan hormon insulin yaitu mengakibatkan hiperglikemi. Yang kedua, turunnya berat badan. Yang ketiga, lelah. Yang keempat, lapar, kulit kering, lidah licin. Dan untuk dampak kelebihan hormon insulin yaitu hipoglikemi. Fungsi hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas mengatur kadar glukosa dalam darah dan mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot glikogen di hati. Efek dari hormon insulin yang dihasilkan kelenjar pankreas, setelah makan, insulin memindahkan glukosa dari sirkulasi dan memacu konversinya menjadi glikogen dan lipid. Insulin memacu konversi asam lemak menjadi lipid serta ambilan asam amino ke dalam hati dan otot gen di hati. Efek dari hormon insulin yang dihasilkan kelenjar pankreas, setelah makan, insulin memindahkan glukosa dari sirkulasi dan memacu konversinya menjadi glikogen dan lipid. Insulin memacu konversi asam lemak menjadi lipid serta ambilan asam amino ke dalam hati dan otot skelet. Tempat keduanya dikembangkan menjadi protein. Oleh karena itu, insulin merupakan suatu hormon anabolik. Proses pembentukan hormon glukagon. Glukagon disintesis di sel pankreas melalui pemutusan proglukagon, suatu peptide dengan 160 asam amino yang berukuran jauh lebih besar. Seperti insulin, proglukagon dihasilkan di retikulum endoplasma kasar dan diubah menjadi proglukagon sewaktu hormon tersebut masuk ke dalam lumen. Pemutusan proteolitik sebagai tempat menghasilkan glukagon yaitu polipeptida dengan 29 asam amino yang matang, berat molekul 3500 dan fragmen berisi glukagon yang lebih besar. Glukagon dimetabolis dengan cepat, terutama di hati dan ginjal, dan waktu paruh plasmanya hanya sekitar 3-5 menit. Mekanisme kerja hormon glukagon. Glukagon berikatan dengan reseptor membran dengan sel target dan mengaktifasi sistem second messenger pada respons seluler pertama kali diketahui. Glukosa merupakan upregulation terhadap ekspresi reseptor glukagon, sementara glukagon dan SAT yang meningkatkan KEM intraseluler melakukan downregulation terhadap ekspresi reseptor glukagon. Akibat kekurangan dan kelebihan hormon glukagon pankreas, sel sasarannya yaitu sebagian besar sel dan berfungsi untuk mempertahankan kadar nutrien dalam darah selama fase pasca absorsif. Dampak kekurangannya menyebabkan pengendapan protein dalam tubuh dan kelebihannya menyebabkan tumor dari sel pankreas. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata, semoga membantu dan bisa diperjelas. Terima kasih.